Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memulai hari-hari kita dalam satu pekan ke depan, dan kita akan mengisinya dengan firman Tuhan, sehingga hari-hari kita penuh dengan berkat, penuh semangat, dan kita diarahkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita mengawali pekan ini diambil dari Filipi 2 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di patutoruk ia do dirina, jana burjudo yang mangoloi debata lupus mate, ima mate tarsila. Dalam bahasa Indonesia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, merendahkan diri merupakan sebuah sifat yang digemari oleh banyak orang, namun sulit dilakukan. Tidak mengherankan ketika para elit yang akan menduduki singgah sananya, dia seolah-olah menjadi dekat dengan orang di sekitarnya. Dia merakyat, bahkan dia sering disebut dengan tanda kutip belusukan, sehingga orang dapat merasakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, menjadi rendah hati sebenarnya bukanlah sebuah sifat yang dibuat-buat sementara, namun merupakan sebuah karakter yang ditunjukkan di dalam perilaku hidup sehari-hari. Menjadi rendah hati adalah merupakan sesuatu pergumulan yang berat bagi banyak orang. Kenapa demikian? Karena mari kita bayangkan ketika kita mempunyai anak, dan anak kita ini masih dalam tingkat belum sekolah. Ketika kita mengajari mereka, mereka akan mendengarkan dengan baik apa yang kita katakan. Namun sesuai pertambahan waktu, pertambahan umur, usia yang mereka miliki, maka mereka akan mulai membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan banyak orang menjadi mengatakan bahwa orang tuanya tidak mengerti apa-apa, karena mereka pendidikannya sudah lebih tinggi daripada orang tuanya. Dan ada juga orang ketika dia pindah dari suatu desa yang begitu jarang dilewati oleh kendaraan, pindah menjadi ke kota, dia menjadi enggan untuk pulang ke kampungnya karena dia merasa jijik dengan tempat-tempat yang kotor dan juga tidak nyaman dengan suasana yang begitu kumuh tersebut. Dan ada juga orang ketika dia sudah memiliki banyak harta, kemudian dia lupa untuk bahasanya. Dia juga lupa untuk menolong orang yang di bawah. Dia hanya mengingat terhadap apa yang menjadi kebutuhannya. Ternyata banyak fasilitas di dunia ini yang menjadikan seseorang menjadi tinggi hati. Salah satunya pendidikan, keuangan, jabatan, tempat, dan lain sebagainya. Dan hati seseorang digerakkan untuk menjadi tinggi hati, sehingga dia menjadi lupa atas untuk memahami dan mengerti orang lain. Namun firman Tuhan saat ini mau mengarahkan kehidupan kita bahwa Yesus yang tinggi, yang merupakan Allah yang bertahta di sorga, turun menjadi ke dunia ini, menjadi lahir sebagai manusia. Allah menjadi manusia. Mungkin sekilas kita merasanya adalah biasa-biasa saja. Mari kita bayangkan bagaimana pencipta menjadi ikut yang dicipta sebagai orang yang dicipta, yaitu Allah pencipta manusia, dan Allah itu menjadi manusia. Ini merupakan sesuatu yang sulit sesungguhnya. Kenapa begitu sulit? Karena memang jarak antara yang pencipta dengan yang dicipta tidak ada korelasinya. Namun Allah mau menjadikan dirinya menjadi seperti yang dicipta dan menjadi hidup sebagai manusia. Bukan hanya hidup sebagai manusia,
Dalam firman Tuhan dikatakan bahkan dia rela mati untuk menebus kehidupan kita. Kematian Allah bukanlah sesuatu yang mudah, karena Allah menebus yang berdosa untuk mengeluarkan keberdosaan orang yang berdosa itu dari keberdosaannya. Allah yang mati itu bukan untuk menyelamatkan orang yang baik dan yang benar, namun mengeluarkan orang yang berdosa, yang cemar, yang jauh jaraknya antara Allah dengan manusia, dan Allah mau mati untuk menyelamatkan. Itu yang terjadi. Dan Allah merendahkan diri ini menjadi teladan bagi kehidupan kita. Sesungguhnya apapun yang menjadi kita miliki, apapun yang menjadi terjadi bagi kita, fasilitas apapun yang kita miliki ini, mari menjadi merendahkan hati. Mari tetap menjadi orang yang peduli kepada sekitar kita. Mari orang yang tetap memberikan hati kepada orang yang membutuhkan. Dan mari menolong mereka bukan karena sebuah kepentingan bagi kita, namun oleh karena kita melihat ada sesuatu yang terpenting yang kita bisa lakukan kepada orang yang kita tolong. Dan melalui kerendahan hati ini sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menjadi sebagaimana orang yang kita hadapi itu, dan kita menjadi hidup sebagaimana mereka dan mengeluarkan mereka dari keberadaannya. Jadi kehidupan yang rendah hati ini adalah merupakan sebuah kebutuhan bagi kehidupan saat ini, di mana egoisme kemanusiaan terjadi. Orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang hanya berpikir tentang kebutuhannya sendiri. Namun sebagai orang percaya, mari merendahkan hati. Meskipun apa jabatan yang kita miliki, mari kita melalui jabatan kita itu untuk menolong orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain. Meskipun banyak harta yang kita miliki, mari harta yang kita miliki itu adalah menjadi berguna dalam menyelesaikan pergumulan orang lain, bukan menjadi menambahkan pergumulan orang lain daripada apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki kepintaran, memiliki intelektual yang baik, mari memahami orang yang di sekitar kita. Jangan menjadi orang sulit untuk memahami kita karena kita memiliki intelektual yang begitu baik. Namun, ketika kita memiliki intelek yang baik, kita harus memahami lebih lagi kepada orang lain sehingga kita dapat menyalurkan pengetahuan kita itu kepada orang, dan setiap orang mampu untuk mencerna dan menerima pengetahuan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menawarkan kita kerendahan hati. Mari hidup dengan rendah hati, menjadi orang yang mampu solusi bagi orang di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami banyak godaan untuk menjadi tinggi hati. Namun Tuhan menugaskan kami sebagaimana Kristus Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk keselamatan kami. Demikian kami menjadi merendahkan hati, menjadi solusi bagi orang di sekitar kami. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.